Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan pedesaan adalah merupakan kawasan pertanian atau kawasan agraris, ya, di mana masyarakat hidup, ya. Jadi mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia itu tinggal di pedesaan. Nah, karena di pedesaan itulah mereka hidup dengan mengandalkan pertanian. Jadi kawasan pertanian ini adalah kawasan yang biasanya di sepanjang sungai, ya. Karena sepanjang sungai terjamin irigasinya, dan kemudian memang orang mengusahakan irigasinya dengan bendungan, ya. Jadi kalau pada zaman Belanda, bendungan-bendungan itu sudah dibuat gitu kan. Nah, sehingga pengairan atau irigasi ini bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, dengan demikian juga hasil yang diperoleh dari lingkungan pertanian itu akan me, menghidupi, ya, masyarakat di situ. Nah, tetapi karena masyarakat pedesaan ini belum, ya, kalau pada masa lampau belum terkontaminasi dengan kehidupan orang-orang kota, masyarakat kota itu, ya, maka mereka berada pada bentuk keaslian, ya. Jadi pedesaan menggambarkan keaslian, artinya menggambarkan keadaan yang belum berubah, ya. Jadi orang-orang di pedesaan memang proses perubahannya sangat lambat, ya, daripada orang-orang yang hidup di perkotaan. Nah, jadi para petani, ya, aktivitasnya hanya melakukan atau mengurusi tanaman, ya, bercocok tanam, kemudian juga menyiangi dan memelihara tanaman itu, dan kemudian juga menunggu saat-saat panen. Nah, jadi karena mereka hidup dalam hal menunggu panen, maka mereka seringkali berada pada posisi orang yang menganggur. Nah, pada zaman Mataram, para petani yang menganggur ini dimanfaatkan untuk dijadikan pasukan, ya, Mataram untuk menyerang Batavia, ya, atau pada zaman Sultan Agung itu. Nah, tetapi ketika mereka pas, ya, jadi ketika mereka berperang tetapi bersamaan dengan waktu masa panen, maka para pasukan yang tidak profesional ini seringkali merasa sangat khawatir, terutama untuk memanen sawah mereka, karena di rumah hanya ada wanita dan anak-anak, ya, sehingga mereka menjadi risau, ya. Jadi salah satu hal yang menyebabkan para petani ini gelisah karena teringat sawahnya sudah harus dipanen, sementara tenaga yang memanennya itu dijadikan pasukan Sultan Agung untuk menyerang Batavia. Dan ternyata bahwa hal itu menyebabkan kegagalan, ya, perang, karena ini bukan pasukan, ya, yang profesional gitu, ya. Nah, sehingga akhirnya dalam sejarah Sultan Agung mengalami 2 kali kekalahan di dalam perang untuk menyerang Batavia. Nah, jadi di pedesaan orang kecenderungannya hidup dengan ramah, ya, santai, dengan sedikit tantangan. Jadi
paling-paling mereka akan mempunyai tantangan apabila ada hama ya, ada hama yang menyerang sawah mereka gitu ya. Nah, tetapi pada dasarnya orang-orang di pedesaan akan hidup dengan secara alamiah ya, artinya eh, mereka mengkonsumsi produk-produknya sendiri ya. Jadi di samping bersawah mereka juga berkebun. Nah, sehingga produk dari sawah dan kebun mereka itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi sebagian besar masyarakat di pedesaan lebih sehat karena mengkonsumsi ya produk yang mereka tanam sendiri. Nah, sehingga mereka lebih banyak memakan makanan yang alami. Nah, sehingga kesehatan mereka itu lebih terjamin daripada di perkotaan. Meskipun juga di desa-desa seringkali ada wabah ya. Jadi wabah-wabah ini memang mudah sekali berkembang karena masyarakat desa ini hidupnya sangat ya dalam bentuk masyarakat paguyuban gitu ya, sehingga hubungan sosial ya antar warga itu sangat dekat. Nah, sehingga yang namanya wabah ini seringkali mudah sekali eh, berkembang karena mereka juga saling, kadang-kadang terjadi saling tukar menukar masakan makanan ya. Nah, sehingga wajar saja apabila kemudian wabah di pedesaan itu lebih mudah berkembang ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.